Nah, di ngomen 2 kali ini, kita tentunya akan membahas tema yang sangat seru dan asik banget buat kita obrolin sama teman-teman milenial tentunya, yakni time hack produktif di masa pandemi. Banyak sekali yang terjadi perubahan di semua bidang yang cukup drastis ya, terutama di bidang pendidikan, di mana para pelajar diharuskan untuk tetap belajar melalui via daring. Nah, tentunya para pelajar akan merasa jenuh dan bosan ketika sedang belajar di rumahnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik sekali karena berkaitan dengan tema kita, yakni time hack bagaimana produktif di masa pandemi. Nah, di ngomen kali ini aku akan ditemenin sama Kak Sultan. Beliau ini merupakan sosok yang sangat inspiratif, apalagi di kalangan milenial dan sangat berkompeten di bidangnya. Halo Kak Sultan. Hai Sel. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, aku mungkin bakalan bacain CV dari Kak Sultan. Beliau ini merupakan orang yang sangat berprestasi. Saking banyak prestasinya mungkin aku bakalan sebutin 3 aja ya. Oke, ini base assessment dari Kak Sultan. Yang pertama ada Filmapres pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Mataram 2021 dengan peringkat Mapres 1 Unram 2021. Dan yang kedua ada International Science Technology dan Engineering Competition 2021 dengan peringkat medali perak tahun 2021. Dan yang ketiga ada International Innovation and Innovation Competition Malaysia 2020 dengan peringkat medali emas tahun 2020. Sangat berprestasi ya, sangat membanggakan sekali prestasi dari Kak Sultan kita ini. Oke nih, sebelum kita membahas ke topik yang lebih dalam dulu, aku tertarik untuk membahas bagaimana sih seorang yang inspiratif di kaum milenial ini di masa pandemi sekarang ini, kegiatan apa saja sih yang dilakukan Kak Sultan? Oke, baik ya. Bisa disering-sering dulu. Apa sih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ya di masa pandemi COVID-19 ini? Yang saya lakukan biasanya yang pertama itu, kalau biasanya ya, yang pertama itu ya tetap di organisasi. Terus yang kedua yang biasa saya lakukan saat di kos ya, karena sekarang di Lombok, sedangkan rumah saya itu di luar Lombok lah gitu ya. Yang saya lakukan itu ya itu nulis, yang mana itu bisa kita kembangkan juga ya soft skill kita di bidang penulisan, membuat artikel ilmiah, membuat karya tulis ilmiah, esai dan sebagainya. Itu yang bisa saya lakukan untuk kompetisikan kayak gitu. Oke. Tapi nih Kak Sultan, di kalangan milenial kita ini, di kalangan milenial itu sebenarnya identik dengan dunia digital yang berbasis di bisnis gitu kan ya. Nah, gimana sih untuk menarik kaum milenial ini? Hal menarik apa saja yang ada di penulisan? Oke, baik ya, sedikit ya saya sharing terkait apa sih hal menarik di dalam dunia penulisan. Apalagi teman-teman sekalian, saat ini tuh banyak sekali ya platform-platform startup digital yang di dalam penulisan ya, yang dimana kita mengembangkan ya, istilahnya mengembangkan soft skill kita di bidang penulisan. Dan tentu saja hal apa aja yang menarik ya di bidang penulisan itu. Yang pertama ya teman-teman, yang menarik yang menurut saya ya pengalaman teman-teman. Yang kedua ya reward yang kita dapatkan ya, biasanya itu ya menjadi salah satu patokan utama biasa dilakukan oleh penulis-penulis ya di bidang penulisan ilmiah gitu. Terus teman-teman, kita di sana bisa mengembangkan soft skill kita juga, mengembangkan soft skill kita di bidang penulisan. Nantinya itu kedepannya itu akan berimpact ke masyarakat. Dari solusi-solusi atau ide-ide yang kita tuangkan di penulisan itu akan kita coba implementasikan nanti kepada masyarakat. Misalnya gitu. Oke, ngomongin kepenulisan, sebenarnya Kak Sultan ini bergelut di bidang kepenulisan dari tahun berapa Kak? Oke, baik. Saya tuh ya bergelut di bidang penulisan itu pada saat saya SMA di tahun 2017 kelas 3. Nah, kenapa sih saya mulai seneng ya di bidang penulisan ya waktu itu ya? Karena di situ saya mendapatkan ya itulah reward ataupun tiket pesawat gratis, hotel gratis gitu ya. Dan kita jalan-jalan ke luar daerah ya dengan gratis gitu ya, melalui 2 atau 3 lembar tulisan
Nah itu yang membuat saya termotivasi untuk terus mengembangkan diri saya di bidang penulisan, dan akhirnya pada saat saya maba saya melihat sebuah UKM yang mengarah ke sana juga, ya, mengarah ke bidang penulisan, riset ilmiah, Prima namanya. Nah di sana mulai saya ngembangin lagi di bidang penulisan apa aja sih, gimana secara kita membuat ide segala macam, itu di sana saya mulai terus berkembang lah istilahnya di Prima gitu. Oke. Nah, kalau di bidang penulisan, motivasi awal Kak Sultan nih untuk memulai menulis biasanya apa? Oke, kalau motivasi awal saya ya ketika saya memulai menulis, itu yang pertama kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar, itu yang menjadi patokan kita. Gimana sih tulisan kita ini bisa kita implementasikan ke depannya ya, istilahnya itu. Tentu itu yang menjadi salah satu hal ya, sehingga nanti kita akan memberi manfaat bagi kita sebagai mahasiswa lah istilahnya ya, harus kita turun untuk memberi kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar kita. Terus yang kedua ya, yang saya bisa sampaikan juga ya, terkait itu dari reward yang kita dapatkan, itu yang menjadi motivasi kita untuk terus bergelut di dunia penulisan. Ya kita kumpulkan uang untuk kita bayar kos atau gimana kan bisa juga ya, gitu ya istilahnya. Nah itu yang bisa saya lakukan ya sebagai motivasi saya juga ya, ketika saya bergelut di dalam dunia penulisan. Dan juga selain itu ya, nanti kedepannya akan mempermudah kita, entah itu nanti di semester akhir kita itu kayak gimana gitu. Biasanya kan banyak sih yang gimana ya istilahnya, kita membuat sebuah judul skripsi juga pasti dimulai dari gimana secara kita mengembangkan tulisan kita juga gitu. Gimana secara kita melihat di dunia sekitar kita sehingga terjadi pembuatan istilahnya ide untuk judul skripsi kita. Itu biasa kita lakukan, itu impactnya ke depannya gitu di bidang penulisan. Gitu ya. Berarti selain untuk menambah wawasan kita, itu juga bisa menambah income bagi kita ya. Itu istilahnya ya. Oke nih. Tapi permasalahan yang ada di kaum milenial sekarang, mereka sudah memiliki motivasi untuk menulis, tapi bingung mau nulis dari mana gitu. Mungkin Kak Sultan bisa sharing dulu nih. Baik, mungkin ya terkait motivasi kita menulis terus kita bingung kita mulai dari mana, itu juga pernah terjadi ya dari saya sendiri ya. Ini mana waktu saya maba juga pernah terjadi seperti itu, sehingga ya hal apa aja ya menjadi salah satu faktor utama ketika kita menulis. Itu yang pertama itu teman-teman, perhatikan lingkungan sekitar kita, di mana lingkungan kita berada. Nanti di sana kita mulai bisa ya membiasakan diri untuk terus menulis ya, termotivasi terus menulis. Yang kedua teman-teman, kalau misalkan ya kita dalam dunia penulisan itu hal utama ya, yang kita harus lihat itu kita harus peka terhadap lingkungan kita. Kenapa kita harus peka terhadap lingkungan kita ya? Karena di lingkungan kita ini banyak sekali permasalahan yang kita dapatkan. Apalagi sekarang ya kelas BEM juga pasti akan mengkaji sebuah permasalahan. Nah kita juga gitu di dalam dunia penulisan itu kita harus cari masalah apa aja yang terjadi di Indonesia, misalkan contoh seperti itu. Contoh di bidang pendidikan saja, kita ya dosa lah ngomong ke Indonesia, kita berbicara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat aja ya berada di peringkat 2 terakhir ya di dalam literasinya ya. Nah sehingga itu sebuah masalah yang bisa kita mencari solusinya seperti apa dengan menggunakan potensi. Nah potensi ini bisa kita lakukan ya, contoh kayak smartphone ini. Biasanya kan anak-anak kayak istilahnya itu pakai smartphone itu untuk main-main ya, kayak Mobile Legends ya, game online ya. Contoh ya Free Fire sama ini kayak gamenya ada Clash of Clans, biasanya kan yang dilakukan oleh anak-anak sekarang, sehingga itu yang membuat literasinya menurun. Nah, kenapa enggak potensi yang kita dapatkan di smartphone ini kita coba buat istilahnya untuk membackup masalah literasi yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, dengan misalkan kita membuat aplikasi game yang sesuai dengan tupoksi dari Mobile Legends segala macam, biar bisa nanti kedepannya itu yang membuat anak-anak nanti bisa lah ya gitu ya mengembangkan literasinya melalui smartphone misalkan gitu. Kita melihat perkembangan zaman kayak gitu sih contohnya ya. Kalau misalkan kita start ide kita ataupun gimana nanti di motivasi dalam menulis tuh kurang ya, kita lihat lingkungan sekitar, kita peka terhadap lingkungan sekitar, tidak harus peka terhadap si dia aja, tapi kita harus peka terhadap bener banget, nggak harus peka sama si dia aja. Ya. Jadi pinter-pinternya kita
harus gitu. diem aja. Itu Nah. di gadget kita banyak banget yang bisa kita lakukan. Banyak Iya, sekali. benar. Nah, ini nih pertanyaan dari teman-teman selanjutnya. Kan di masa pandemi yang sekarang ini kita lebih banyak untuk bekerja di rumah, gitu kan ya. Apalagi dengan PPKM sekarang kegiatan masyarakat itu terhambat. Lalu gimana sih cara menemukan inspirasi di dalam menulis? Oke. Cara menemukan inspirasi yang sudah saya coba paparkan tadi ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin kalau misalkan kita nih tidak berada di lingkungan ya, misalkan kita tidak bisa mensurvei secara langsung karena pandemi COVID-19 lah istilahnya. Coba aja bisa kita lihat nih teman-teman, di HP kita nih banyak sekali berita-berita yang betul-betul menjadi sebuah konflik ya di masa pandemi COVID-19. Contohnya kayak apa ya, korupsi segala macam, dari misalkan contohnya seperti korupsi ataupun ada konflik-konflik lainnya. Misalkan kita di pandemi COVID-19 ini Indonesia udah mulai urutan pertama kan ya gitu ya, urutan pertama ya dengan rentan terkena dan kematiannya tinggi. Itu kan itu sebagai salah satu, wah ini masalah nih. Nah itu kita mulai mencari informasi-informasi yang berada di smartphone kita, walaupun kita tidak bisa berada di lingkungan sekitar gitu. Ini tujuannya juga yang sudah saya bilang tadi ya. Nah sehingga nanti kita bisa backup potensinya apa aja yang kita harus lakukan terkait masalah tersebut, sehingga nanti itu kan menjadi sebuah tulisan menarik, dan tentu saja bisa kita lombakan dan dapat income lagi gitu ya. Nah gampang kan, tinggal kita tidak keluar rumah, main laptop, kita nulis, juara, dapat reward lagi. Nah itu yang salah satu hal ya, agar teman-teman itu tetap produktif ya walaupun di masa pandemi COVID-19. Benar sekali. Nah, untuk memulai penulisan tadi, untuk berkecimpung dan bergelut di dunia penulisan, hal apa saja yang perlu kita persiapkan ini Sultan? Untuk kita berkecimpung di dunia kepenulisan, hal apa aja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama teman-teman yang harus kita siapkan itu niat kita sih. Ya, harus ada niat dulu. Harus ada niat nih. Kita udah capek-capek lah istilahnya, kita udah termotivasi atau apa, tapi kalau misalkan kita tidak ada niat, ya baiklah istilahnya, kita tidak akan bisa melanjutkan di dunia penulisan. Itu yang pertama, niat. Yang kedua teman-teman, yang biasa saya sampaikan juga terhadap teman-teman lainnya ya, yang ketika saya mengikuti atau mengisi kegiatan-kegiatan webinar itu, hal utama ya yang perlu kita siapkan itu ide. Terus tujuannya kita itu kemana? Misalkan teman-teman menulis nih, tujuannya apa sih? Misalkan contohnya seperti itu. Motivasi tujuan kita tuh menulis seperti apa? Apakah kita tuh tujuannya menulis ini kita mencari lomba, misalkan contoh esai. Berarti kita harus sesuaikan dengan format dari esai gitu. KTI, karya tulis ilmiah, berarti kita harus menyesuaikan format dari karya tulis ilmiah. Contoh artikel ilmiah mau publish, misalkan nanti kedepannya hasil karya kita itu bisa bermanfaat menjadi referensi untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Ya kita harus sesuaikan juga dengan format yang ada di artikel ilmiah. Kayak gitu sih sistemnya, kita bagaimana sih kita harus berkecimpung di dunia penulisan. Mulai dari niat dulu sih. Nanti kedepannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah tahu formatnya segala macam, bisa teman-teman konsultasikan ke kakak-kakak tingkat teman-teman ataupun ke dosen, karena dosen itu mau lah istilahnya, apalagi mahasiswanya sendiri bisa membuat sebuah project lah istilahnya. Tentu bukan mahasiswanya yang akan ke dosennya, tapi dosennya akan ke mahasiswanya. Nah itu salah satu hal yang bagus juga ya ketika kita mendapatkan hal yang menarik di tulisan. Makanya kedepannya nanti ya dosen akan mengajak kita untuk berkolaborasi di proyeknya dia. Kan seru kita dapat proyeknya dia juga, ikut di sana kita dapat ikan juga. Nanti ke depannya kita akan dipermudah lah istilahnya dalam pembuatan skripsi gitu kan. Itu wah hal luar biasa ya. Hal luar biasa ketika kita berkecimpung di penulisan. Itu yang saya rasakan juga sih saat ini, dimana kita ada proyek-proyek ya. Itu keren banget sih buat mahasiswa, karena dosen itu tidak bisa kerja sendiri, pasti kita dibutuh mahasiswa. Nah mereka itu butuh mahasiswa itu mulai dari bidang pengkajiannya, mulai dari bidang menulisnya langsung, itu biasa dibutuhkan mahasiswanya ya, para dosen-dosen. Jadi menulis itu nggak susah, tapi kita
harus yakin dan terus mencoba, karena mungkin ini satu quotes ya istilahnya ya yang saya sering pegang ya, karena ya jika kita mencoba ya pasti 50% kita akan gagal dan 50% lagi berhasil. Dan jika kita tidak mencoba sama sekali ya, kita tidak mencoba sama sekali, pasti kita akan gagal 100% karena kita tidak mencoba. Itu yang saya sering pegang ya, quotes seperti itu. Ya. Intinya mencoba dulu ya. Coba. Berani memulai. Berani memulai. Nanti dampaknya akan dipermudah. Gini, kan Kak Sultan bisa dibilang udah cukup lama di dunia kepenulisan dari 2017 ya. Tadi. Nah, sebenarnya manfaat apa yang Kak Sultan dapatkan selama di dunia kepenulisan? Mungkin bisa sharing-sharing ke teman milenial kita. Teman-teman, manfaat apa yang bisa saya dapatkan di dalam dunia penulisan mungkin sudah saya rasakan sampai saat ini ya. Yang saya dapatkan ya, itu saya bisa membanggakan orang tua saya sendiri. Itu yang pertama, saya bisa membanggakan mereka ya, walaupun sekecil apapun itu prestasi kita bisa membanggakan, buat mereka senyum aja ya, akibat prestasi kita itu kayak merasa wah lah gitu menurut saya. Ini juga jelas reward yang diberikan, itu jelas lah. Terus teman-teman mungkin ya kedepannya kita tidak dipandang sebagai mahasiswa biasa saja gitu ya, tapi kita nanti dipandang bahwa ini kita jadi mahasiswa berprestasi gitu. Nanti kedepannya dosen akan mempermudah kita. Itu sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita bergelut di bidang penulisan, bukan entah di bidang penulisan saja tapi di bidang lain yang sesuai dengan basic teman-teman itu akan bermanfaat juga gitu ke depannya. Itu yang saya bisa dapatkan saat ini ketika saya bergelut di bidang penulisan. Itu yang menjadi salah satu faktor ya. Apalagi kemarin pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mataram, ternyata yang paling dilihat itu yang pertama ya teman-teman, karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu di bidang penulisan 30% tuh, dan juga prestasi teman-teman. Prestasi itu 50%, dan bahasa Inggrisnya itu 20%. Dan itu merupakan salah satu hal ya teman-teman, karena apalagi itu merupakan salah satu kompetisi yang prestisius di kancah mahasiswa ya. Jadi bermanfaat banget lah menurut saya di bidang penulisan ini, saking banyaknya ya itu dah yang utama. Saya bisa banggakan orang tua saya sih, itu yang paling utama. Oke teman-teman, gak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara momen 2 kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Sultan sudah meluangkan waktunya dan mau sharing-sharing ke teman-teman milenial kita terkait dengan kepenulisan. Suatu pembahasan yang sangat menarik. Dan buat teman-teman milenial, stay at home bukan berarti kita nggak bisa produktif ya Kak Sultan. Dari gadget kita pun kita sudah bisa memulai untuk menulis. Kita untuk menulis itu nggak harus terjun langsung untuk observasi. Kita sudah punya gadget, jadi kita bisa memanfaatkan gadget kita untuk mulai menulis. Benar? Yap, buat teman-teman milenial yang menonton video ini, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di momen